Hai sahabat Larissa, ketemu lagi di episode Dokter Menjawab. Hari ini kita akan bahas tema jerawat kok nggak sembuh-sembuh, sekalinya sembuh malah muncul lagi. Nah, sebelum ke topik pembahasan, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Nah, kali ini kita udah kedatangan Dokter Echa nih. Halo Dokter Echa. Hai Mbak Riri, hai sahabat Larissa. Nah, Dok, kita langsung aja nih ke topik kita hari ini. Jerawat kok nggak sembuh-sembuh? Sekalinya sembuh, muncul lagi nih, Dok. Sebenarnya, Dok, untuk jenis-jenis jerawat sendiri itu apa aja ya, Dok? Oke, untuk jenis-jenis jerawat itu ada beberapa ya Mbak Riri. Ada yang disebut komedo blackhead, itu seperti tampakan bintik hitam yang biasanya muncul di area permukaan kulit. Biasanya dia muncul ada di area hidung. Kemudian kalau yang komedo whitehead itu biasanya dia muncul di bawah lapisan permukaan kulit. Setelah itu ada yang namanya papul. Papul itu tonjolan kecil, warnanya kemerahan, kemudian bisa ada rasa nyerinya juga. Terus ada namanya pustul. Kalau pustul itu dia sama ada tonjolan, dasarnya kemerahan dan di puncaknya atau titiknya itu ada warna putih atau kuning, biasanya berisi nanah. Yang lainnya ada juga yang namanya nodul. Nanti untuk nodul ini adalah papul yang besar, dia terletak di lebih dalam, kemudian juga ada rasa nyerinya juga. Nah, berarti kalau tadi yang dokter jelasin ada 5 jenis jerawat ya, Dok ya. Nah, untuk kelima jenis jerawat ini sendiri itu ada nggak sih perbedaan waktu penyembuhannya, Dok? Apakah mereka itu punya waktu penyembuhan masing-masing atau ternyata semua jenis jerawat ini bisa teratasi atau diatasi dalam kurun waktu yang sama nih, Dok? Sebenarnya untuk waktu penyembuhan jerawat memang bisa juga berdasarkan parah atau tidaknya jerawat itu. Kemudian selain itu untuk waktu penyembuhan jerawat itu ditentukan dengan orang tersebut dia rutin menggunakan skincare-nya atau tidak, seperti itu. Nah, kalau yang untuk jerawat ringan memang biasanya dia lebih cepat untuk penyembuhannya. Mungkin untuk kisaran waktunya sekitar 2-4 minggu, nanti kita bisa lihat perkembangannya. Kalau misalnya jerawat yang parah, itu kan dia membutuhkan pengobatan atau treatment yang lebih lama. Jadi biasanya untuk para dokter kalau menangani jerawat yang masih yang lebih parah, biasanya dijadwalkan untuk mengulang pengobatan ya. Jadi setiap sebulan sekali kalau bisa nanti kontrol. Jadi kita lihat perkembangannya. Berarti rutin gitu ya, Dok ya, rutin. Karena memang kalau misalnya juga setengah-setengah, penyembuhannya juga nggak maksimal gitu ya, Dok ya. Oke, nah kalau untuk faktornya sendiri, Dok, apa sih sebenarnya atau faktor apa sih yang mempengaruhi penyembuhan jerawat tadi, Dok? Oke, untuk faktor penyembuhan jerawatnya tentu dengan penggunaan skincare yang rutin, kemudian pemilihan yang tepat ya Mbak Riri ya. Juga dia rutin perawatan misalnya facial seperti itu, kemudian menghindari faktor resiko, kemudian menjaga kebersihannya, kemudian juga lifestyle, jadi olahraga, makan makanan yang sehat seperti itu. Ternyata banyak juga ya, Dok ya, yang bisa mempengaruhi penyembuhan jerawat tadi. Jadi memang teman-teman jangan disepelein gitu ya, Dok ya. Oke. Terus Dok, ini tadi dokter juga udah ngejelasin treatment, udah ngejelasin produk. Kalau untuk yang pengen menyembuhkan atau mengatasi jerawat itu butuh memilih treatment dan facial gitu ya, Dok ya. Nah, gimana sih, Dok, kita tahu produk atau facial yang kita pilih itu tuh memang bisa mengatasi jerawat kita gitu, Dok? Gimana caranya, Dok? Oke, yang terutama kita kalau menggunakan skincare itu kita harus lihat dulu masa kerjanya ya. Jadi jangan 1 minggu menggunakan skincare terus tidak ada perubahan pada kulitnya, itu kita merasa bahwa produk ini tidak cocok ke kulit kita. Jadi biasanya sekitar 2-4 minggu kita lihat perkembangannya, ada perubahan yang positif atau tidak. Kalau memang dia ada perubahan yang positif, itu berarti produknya bekerja dengan baik ke kulit kita. Tentu dia istilahnya cocok ya sama kulit kita yang dipakai. Tapi kalau misalnya sekitar 2-4 minggu tidak ada perubahan yang signifikan, kemudian atau malah justru jerawatnya semakin parah nih. Nah, itu berarti mungkin bisa jadi tandanya produk itu tidak cocok sama kita gitu. Kalau untuk segi kebiasaan sendiri, Dok, kebiasaan apa aja sih sebenarnya yang
bisa menyebabkan atau bisa memicu jerawat itu muncul lagi, Dok? Oke, untuk kebiasaan banyak ya. Biasanya kita nggak sadar nih, kebiasaan tangan kita tiba-tiba suka pegang-pegang wajah, padahal tangan kita tidak tahu di situ ada bakterinya atau tidak, bersih atau enggak kondisinya seperti itu. Kemudian mencoba skincare baru nih Mbak Riri, gitu. Jadi kadang-kadang kita ngerasa dengan ada skincare baru, kita akan lebih baik. Tapi justru karena pemilihan yang skincare yang tidak tepat, malah membuat ada masalah baru atau memperburuk kondisinya, seperti itu. Kemudian untuk faktor lainnya, juga dari tadi pola hidupnya tadi sama penggunaan skincare tadi. Oke, benar. Lifestyle-nya gitu ya, Dok? Iya, Ya. betul. Kalau misalnya nih, Dok, kebiasaan yang jarang cuci muka, terutama malam hari, itu sebenarnya juga menyebabkan nggak sih, Dok? Menyebabkan jerawat itu muncul lagi gitu, ya nggak sih sebenarnya? Bisa mempengaruhi karena kan kondisi wajah kotor ya Mbak Riri ya. Jadi memang sebaiknya sebelum tidur kita tetap membersihkan wajah menggunakan rangkaian pembersihnya. Jadi kondisi tidur itu bersih. Oke, nah itu buat teman-teman yang biasanya males ya atau ketiduran gitu ya, Dok ya, mungkin bisa dibiasain lagi kebiasaan untuk rajin cuci muka di malam hari ya, Dok ya. Karena juga di malam hari itu kulit juga lebih memproduksi ya, Dok ya, lebih bekerja untuk mengatasi atau menutrisi kulit gitu ya, Dok ya. Nah, Dok, kalau misalnya tadi juga kita udah bahas jerawat gitu. Sebenarnya jerawat ini bisa sembuh nggak sih, Dok? Oke, kembali lagi ya Mbak Riri ya, sebagai kita nih wanita biasanya kan setiap bulan ada siklus namanya menstruasi, pasti setiap bulan itu ada kan. Nah, dari beberapa penyebab jerawat itu termasuk salah satu adalah hormonal gitu. Jadi kalau misalnya menstruasi hormonal kemudian keluar jerawat, nah memang itu bisa memicu. Jadi kalau selain itu ada bakteri juga, bakteri di sekitar kita tentu ada bakteri yang saya sampaikan tadi ya. Tangan kita tiba-tiba pegang-pegang itu bisa juga memicu tumbuhnya jerawat. Selain itu tubuh kita nih kan memproduksi sebum. Nah, selama tubuh kita memproduksi sebum terus, tentu akan ada faktor yang akan tetap memicu munculnya jerawat. Oke, jadi kalau boleh dikasih tahu nih, Dok, ada nggak sih sebenarnya tips yang bisa kita sharingkan untuk para pejuang jerawat? Mungkin teman-teman yang lagi nonton atau sahabat Larissa yang lagi nonton ini punya permasalahan jerawat tapi nggak sembuh-sembuh nih, Dok. Nah, kira-kira tips apa yang bisa dokter berikan buat teman-teman yang lagi berjuang melawan jerawat, Dok? Oke, sebenarnya untuk tips yang berjerawat, jangan malas menggunakan skincare, tentu terus konsultasi ke dokter supaya nanti bisa diarahkan untuk menggunakan produk ataupun melakukan facial treatment yang tepat gitu. Oke, nah ini terakhir nih, Dok, boleh nggak dikasih kesimpulan terkait perbincangan kita yang terkait jerawat kok nggak sembuh-sembuh padahal udah sembuh nih sebelumnya, tapi kambuh lagi, boleh dikasih kesimpulan nggak sih, Dok? Oke, sebenarnya jerawat bisa sembuh loh Mbak Riri. Yang penting ya tadi konsultasikan ke dokter yang tepat, nanti bisa mendapatkan arahan untuk pemakaian produk dan juga facial yang tepat. Jangan lupa rutin facial juga setiap 2 minggu sekali atau 1 bulan sekali. Nah, buat teman-teman yang tadi dokter udah bilang nih kalau rutin facial, buat teman-teman yang mau facial atau mau langsung facial nih sekarang, bisa langsung reservasi aja. Reservasinya untuk linknya ada di bawah, nanti kita akan tulis di bawah. Dan buat teman-teman yang pengen konsultasi nih sama dokter Echa atau sama dokter Larissa yang lainnya, bisa langsung masuk ke www.larissa.co.id karena di sana teman-teman bisa konsultasi online ke dokter gratis. Terus buat teman-teman yang masih punya permasalahan kulit nih, Kak, ini kayaknya muka aku berminyak, atau Kak, aku punya masalah kulit seperti ini gitu, bisa langsung komen di kolom komentar. Next, di episode Menjawab selanjutnya akan kita bahas ya. I'm Larissa and you?